Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa minani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman bi sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah kajian Nasyiatul Aisyah yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah begitu banyak kenikmatan dari Allah, mulai dari kenikmatan iman, kenikmatan Islam, terlebih kenikmatan sehat dan waktu luang, sehingga kita mampu untuk berkumpul, mampu untuk menghadiri majelis ilmu dalam rangka untuk meneruskan kajian rutin terkait dengan hadis arba'in. Marilah kenikmatan yang banyak tersebut kita syukuri dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dinul Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan semoga juga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik ibu-ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah pada siang hari ini kita melanjutkan pembahasan kita hadis arba'in, dan sekarang kita alhamdulillah sudah sampai hadis ke-8. Hadis ke-8 ini membahas tentang al-jihad wa hurmatul muslim, jihad dan kesucian seorang muslim. Ini menarik kenapa Imam An-Nawawi memasukkan hadis tersebut, karena hadis ini yang namanya jihad itu salah satu ajaran pokok dalam Islam. Islam mengenal syariat jihad. Akan tetapi banyak yang menyalahpahami definisi jihad, banyak yang salah terhadap perilaku jihad, sehingga justru dampaknya akan merugikan umat Islam sendiri. Kalau misalkan ibu-ibu masih ingat dulu di tahun-tahun 2000-an pernah terjadi kasus itu bom Bali. Kalau masih ingat, ada bom Bali 1 itu dilakukan oleh Imam Samudra dan kawan-kawannya. Beliau merupakan salah satu anggota JI, Jamaah Islamiyah, yang menjadi jaringan yang bersumber dari Al-Qaeda timur, di daerah timur sana. Kemudian juga pernah terjadi pengoboman di salah satu hotel di Jakarta, juga tahun 2000-an juga. Salah satu dari pelakunya ternyata juga jaringan JI, Jamaah Islamiyah. Juga ada bom Bali 2, pelakunya kalau tidak salah Nurdin M-Top. Waktu saya masih SD sangat ramai. Bahkan salah satu ada yang berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Ketika diserbu itu rumahnya, kemudian ditembak mati oleh polisi, ramai geger. Banyak yang datang, banyak yang ikut berziarah juga, dan ketika dimakamkan ceritanya ada lafaz Allah itu. Ceritanya di langit, Allah alam apakah itu memang betul atau enggak. Nah, dari hal tersebut akhirnya justru merugikan umat Islam. Akhirnya banyak yang menduga bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan peperangan,
Islam itu agama yang mengajarkan permusuhan, agama yang mengajarkan membunuh. Aslinya seperti itu. Bahkan di Amerika, Islamofobia itu semakin hari semakin meningkat. Orang-orang yang berjenggot di Amerika itu tidak aman, sering dicurigai. Apalagi nanti ketika istrinya memakai cadar, celananya cingkrang di atas mata kaki, kemudian batuknya itu hitam, itu langsung dicap sebagai teroris. Itu yang terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Salah satunya adalah karena kesalahpahaman dalam memahami jihad. Karena jihad itu hanya diartikan sebagai berjuang, berperang, diartikan sebagai membunuh dan sebagainya. Sebelumnya saya mau memutarkan saya punya banyak video-video tentang ISIS. Dulu ketika saya di pondok, saya punya teman, dia itu memiliki ideologi seperti ISIS. Dia mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara taghut. Pemerintah Indonesia itu adalah pemerintah taghut, yang artinya boleh untuk kita bunuh. Sampai seperti itu pemahamannya. Dan ISIS sampai sekarang masih ada di Timur Tengah. Dan wallahu a'lam apakah ISIS itu propaganda atau memang betul-betul berasal dari orang Islam. Karena ISIS itu ideologinya nih, siapa yang tidak mau berbaikat dengan ISIS maka halal darahnya. Semua orang Islam harus mau berbaikat dengan ISIS, masuk ISIS. Karena mereka sering buat video-video seperti ini. Kelihatan ya? Sudah. Dan mereka sering menggaungkan bahwa kita harus ikut berjihad. Orang Indonesia banyak yang ke sana untuk ikut. Mereka menggaungkan khilafah Islamnya. Kita itu harus menjadi negara khilafah. Latihan di sana.
Di Indonesia itu ada. Saya punya teman di desa. Dulu ketika sudah lulus SD, kemudian dia itu meneruskan di salah satu pondok di Jepara. Kemudian setelah selesai di pondok, dia selama 5 tahun itu tidak ada kabar. Bahkan orang tuanya sendiri itu nggak tahu kemana dia. Pihak pondok ditanya nggak tahu, teman-temannya ditanya nggak tahu, 5 tahun nggak ada kabar. Setelah itu dia pulang ke rumah, kemudian di rumah usaha jualan ikan cupang. Ketika jualan ikan cupang itu ramai ceritanya. Setiap hari kata ibu saya itu banyak orang-orang, bukan hanya anak kecil tapi dewasa itu datang buat beli ikan cupang. Nah, setelah 1 bulan tiba-tiba ada Densus 88 nyergap rumahnya. Semua jalan itu ditutup, didobrak rumahnya, ditangkap, langsung dibawa ke mobil, dibawa ke kantor polisi. Ternyata setelah itu ibunya cerita, 5 tahun itu nggak ada kabar. Ternyata berangkat ke Afghanistan untuk latihan jihad. 5 tahun berangkat ke Afghanistan latihan seperti ini. Dan ternyata polisi juga canggih, punya intel, punya mata-mata, akhirnya juga tertangkap. Sampai sekarang masih di penjara. Belum tahu sampai berapa tahun di penjara, kurang tahu. Sekarang gara-garanya kenapa bisa seperti itu, bisa terdoktrin? Karena memahami jihad itu hanya sebatas peperangan. Kalau seperti ini diterapkan di Indonesia kan bahaya. Di Indonesia aman sentosa, tidak ada masalah dengan orang non-muslim yang berideologi seperti tadi, akhirnya terjadi bom bunuh diri, ditembaki gereja, dibom dan sebagainya. Maka pada siang hari ini kita mencoba untuk memahami bagaimana sebetulnya syariat jihad itu dalam Islam. Dalam hadis yang ke-8 ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata fa idza fa'alu dzalika fa'asmu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena di sini disebutkan anhu karena Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Karena itu semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Umar dan anaknya Abdullah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diperintahkan an uqatila. Ini banyak yang salah memahami hadis ini. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuh manusia, memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadis ini banyak disalahpahami. Karena ngeri kalau misalkan seseorang tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya akan dibunuh ini. Jadi yang memahami hadis ini secara tekstual, secara literal, maka akan mengatakan kita diperintahkan untuk membunuh kok bisa? Dan itu mereka tidak beriman. Mereka tidak mau mengaku bahwa Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rasul. Rasulullah sendiri yang bilang. Banyak yang salah memahami. Aku diperintahkan untuk memerangi, membunuh manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan mendirikan sholat dan membayar zakat, dan apabila mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan menjadi tanggunganku, kecuali dengan hak Islam, kecuali karena hak Islam. Wa hisabuhum Allah Ta'ala, dan hisab mereka terserah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita pelajari. Yang pertama, siapakah Abdullah bin Umar? Ini pernah kita bahas dalam hadis yang ketiga. Beliau adalah anak dari Umar bin Khattab dan Zainab
Umar menikah dengan Zainab, kemudian memiliki anak yang bernama Abdullah. Masuk Islam 3 tahun setelah kenabian bersama dengan bapaknya, atau 10 tahun sebelum hijrah, sama dengan Muhammad. Abdullah bin Umar ini juga termasuk sahabat Siwar, sahabat kecil. Di perang Badar dan Uhud pada usia 12 tahun ingin ikut perang. 12 tahun sudah ingin ikut perang. Akan tapi dilarang oleh Rasulullah, kemudian baru diizinkan untuk ikut perang di usia 15 tahun, tepatnya pada perang Ahzab. Dikenal juga dengan ahli fikih, dikatakan dalam kitab syarah bahwa Abdullah bin Umar ini pernah berumrah sebanyak 1000 kali, berhaji 60 kali, dan memerdekakan 1000 budak. Sangat luar biasa. Banyak meriwayatkan hadis, tercatat ia meriwayatkan 1630 hadis, dan wafat pada usia 83 tahun, yaitu tepatnya pada tahun 74 Hijriah, dan dimakamkan di Mekah. Baik, kita lanjut ke pemahaman hadis. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita tidak boleh memahami hadis itu secara tekstual, secara letterlek, kebahasaan itu tidak boleh, karena akan menimbulkan kesalahpahaman tadi. Saya diperintahkan oleh Allah untuk membunuh manusia. Qatala yaqtul itu artinya membunuh. Qatala yaqtul. Oleh karena itu kita harus melihat dalil-dalil yang lain, melihat ahli bahasa, bagaimana sebetulnya pemahaman hadis tersebut. Ini juga pentingnya ketika kita belajar itu, jangan sampai kita memahaminya tanpa ada seorang guru. Karena kita bukan orang Arab, tentunya kita tidak paham bahasa Arab, sebetulnya itu memiliki banyak arti. Nah, yang pertama, uqatilu bisa berarti umum dan khusus. Jika diartikan secara umum, artinya itu adalah kesungguhan. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk bersungguh-sungguh dalam menyiarkan agama Islam, sehingga seorang itu masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat. Ibaratnya seperti kita pernah dengar, kita harus memerangi narkoba. Kita tidak betul-betul memerangi narkoba, tapi kita bagaimana berusaha agar narkoba itu tidak merajalela di Indonesia. Bagaimana kita cara menghilangkan narkoba, memberantas narkoba, seperti itu. Artinya bersungguh-sungguh. Karena jihad itu bukan hanya sebatas berperang. Kita di sini bisa mengartikan bersungguh-sungguh berjihad, bisa lewat pendidikan. Bagaimana yang dipraktekkan oleh Muhammadiyah membangun banyak sekolahan TK Aisyah, MI, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Bahkan di Sorong, Papua ada perguruan tinggi yang 80% mahasiswanya itu adalah non-muslim. Itu sebagai jihad, menegakkan agama Allah agar dari situ banyak yang masuk Islam. Atau lewat kesehatan, bagaimana Muhammadiyah membangun PKU, membangun rumah sakit, klinik, dan lain sebagainya. Atau lewat ekonomi, Muhammadiyah memiliki lazismu, memiliki panti asuhan dalam bidang sosial dan sebagainya. Itu salah satu bentuk jihad, bukan hanya sebatas berperang. Nah, dalam hadis juga Rasulullah pernah mengatakan, ini untuk melihat apa sebetulnya makna yuqatil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasuddu min nas, fa arada ahadun an yahtaza baina yadayhi falyatfaq." Apabila kalian sedang sholat, kemudian ada seorang yang ingin lewat di depannya, kata Rasulullah, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Falyatfaqhu. Jadi kalau dengan misalkan sedang sholat, ada orang yang mau lewat depannya, disuruh mencegah, jangan sampai lewat
Jadi di sini bukan berarti jika dia terobos maka bunuhlah. Bisa berbahaya kalau diartikan membunuh. Karena di sini artinya adalah bersungguh-sungguh sekuat tenaga untuk mencegahnya. Fa'innaha wa syaiton, karena sesungguhnya dia adalah syaiton. Kemudian jika berarti khusus, yuqatil maksudnya adalah kita diperintahkan untuk memerangi kaum musyrikin yang memerangi Islam. Bukan seluruh umat, seluruh orang kita itu diperintahkan untuk memeranginya, akan tetapi hanya kaum musyrikin yang memerangi Islam. Karena Islam, syariat jihad, syariat perang itu Allah turunkan ketika berada di Madinah. Ketika orang-orang kafir Quraisy mau menyerang Islam, kemudian Allah baru membolehkan untuk berperang, untuk upaya mempertahankan diri. Tapi sebelum itu tidak ada. Islam juga bukan agama perang. Islam bukan agama perang. Kenapa? Yang pertama, tidak ada paksaan di dalam Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Dulu ketika Rasulullah berada di Madinah, di sana ada orang-orang Yahudi. Ada Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Yahudi Bani Quraidah. Tapi Rasulullah tidak memaksa mereka masuk Islam. Rasulullah tidak memaksa mereka. Mereka boleh hidup di situ, boleh masih berada di Madinah. Rasulullah tidak mengusir mereka. Akan tetapi baru diusir ketika mereka melakukan pengkhianatan. Mereka mau membunuh Rasulullah. Mereka melecehkan seorang muslimah, ceritanya di pasar. Jilbabnya itu ditali dengan kursi. Ketika muslimah itu berdiri, akhirnya jilbabnya terbuka. Yang dilakukan oleh Bani Nadir. Akhirnya Rasulullah marah, mereka diusir semua. Setelah itu mereka aman. Kemudian yang kedua, Allah tidak melarang berbuat baik dengan orang kafir yang baik. Dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Ini juga terkait dengan muamalah. Kita itu boleh bekerja sama dengan orang-orang non-muslim dalam hal muamalah. Misalkan ibu punya bisnis jualan, boleh bekerja sama dengan non-muslim, itu boleh. Misalkan kemarin ada yang mengkritik, Ustaz, itu anak pondok kenapa kok ketika memberi itu dulu ada yang ke Orange, katanya kalau Orange itu Muslim. Kemudian saya katakan begini, itu dalam hal muamalah tidak apa-apa. Rasulullah sendiri dulu itu pernah beli baju besi dari orang Yahudi. Pernah, boleh. Tidak apa-apa. Akan tetapi kalau masalah akidah memang kita tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, alasan ketiga, ayat tentang memerangi orang kafir itu upaya membela diri. Upaya membela diri. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan berperanglah di jalan Allah, bunuhlah orang-orang yang memerangi kalian. Wa la ta'tadu, akan tapi jangan sampai berlebihan. Meskipun boleh untuk berperang, boleh untuk membunuh orang-orang kafir, tapi jangan sampai berlebihan. Dan yang keempat, tidak semua orang kafir itu diperangi, hanya kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi Islam. Ini alasan-alasan kenapa Islam itu bukan agama perang. Kenapa bisa seperti itu? Karena kesalahan memahami ayat. Ayat dalam Al-Baqarah ayat 191 dikatakan, wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Artinya kan itu, dan bunuhlah mereka di mana kamu menemui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusirmu. Biasanya mereka itu kan teroris, pakainya ayat ini. Kita diperintahkan untuk membunuh mereka, mereka siap
190-nya ya, ayat 190-nya wa qatilu fi sabilillahi allati yuqatilunakum la ta'tadu. Berperanglah kepada orang-orang yang mengusir kalian, yang memerangi kalian. Kemudian di ayat selanjutnya waqtuluhum, perangilah mereka. Jadi ketika kita diusir, kita diperangi, maka kita boleh untuk membela diri, boleh untuk mempertahankan diri. Jadi harus dipahami seperti itu. Artinya bahwa dalam hadis ini yang pertama tadi, kita harus memiliki andil dan kontribusi dalam berjihad, menyebarkan Islam. Mungkin kita bisa berpikir, sudahkah kita itu ikut andil tersebut? Apakah yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk berdakwah? Kalau misalkan kita punya ilmu, kita berdakwah dengan ilmu. Kita punya harta, kita berdakwah dengan harta. Tenaga, kita berdakwah dengan tenaga. Harus. Apapun yang bisa kita lakukan, maka harus kita lakukan. Sekarang punya HP semua, Bu. HP ini bisa kita gunakan sebagai alat dakwah. Ada konten-konten yang bagus, kita share lewat WA, kita share di grup-grup. Insya Allah ketika ada orang yang melihat konten tersebut, kemudian dia menambah keimanannya, insya Allah ibu-ibu dapat pahala. Dapat pahala. Karena nge-share, hanya sebatas nge-share saja. Maka gunakanlah HP atau apapun itu sebagai alat untuk berdakwah. Nah, kemudian kita bisa melihat kisah dari Ubay bin Nafi. Dia adalah salah seorang sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Afrika. Kemudian dia menyebarkan Islam di sana sampai ke pantai Atlantik. Ketika sampai di pantai itu dia mengatakan, seandainya tidak ada pantai, tidak ada laut, maka aku akan terus berjalan untuk menegakkan agama. Sampai sebagian ini. Dakwahnya terbatas di Afrika. Kemudian di hadis yang selanjutnya, wa yuqimus sholata wa yutuz zakat. Ketika seorang sudah masuk Islam itu, maka dia juga dituntut untuk mengerjakan syariat Islam, semisal sholat dan juga zakat. Dan dua syariat ini disebutkan sebanyak 28 kali secara bersamaan dalam Al-Quran, karena menunjukkan bahwa sholat dan zakat ini adalah sesuatu yang tinggi. Sholat merupakan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Kemudian zakat itu adalah hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas. Kita bukan hanya dituntut untuk beribadah kepada Allah saja tanpa memperhatikan sekeliling kita, akan tapi kita juga dituntut untuk memperhatikan tetangga kita, siapa yang kelaparan, siapa yang kekurangan hartanya, kita bantu, kita tolong, kita sedekah dan sebagainya. Kemudian terkait dengan zakat ini, ada sebuah kisah dulu di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah meninggal dunia, khalifahan kemudian diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Banyak orang yang mereka enggan membayar zakat. Orang Islam akan tetapi dia enggan membayar zakat. Kemudian kata Abu Bakar, wallahi la uqatilanna man farraqa baina shalah wa zakat. Fa inna zakata haqqul mal. Demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Dia mau sholat akan tapi tidak mau berzakat, diperangi oleh Abu Bakar. Karena tidak bisa dipisahkan. Sholat dan zakat itu satu kesatuan, harus ditunaikan karena suatu kewajiban. Kemudian terkait dengan kesucian darah dan harta muslim, dalam hadis dikatakan faida fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Di sini dijelaskan ketika seorang itu sudah bersyahadat kemudian melaksanakan sholat dan membayar zakat, maka dia terjaga hartanya dan terjaga darahnya. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dizalimi hartanya. Menjaga diri dari melukai muslim kita harus, atau menganiaya apalagi membunuh. Hilangnya dunia dalam sebuah hadis dikatakan lebih ringan di sisi Allah dari hilangnya nyawa seorang muslim. Jangan sampai kita membunuh. Kemarin ada kasus di mana di salah satu pondok terkenal di Indonesia, pondok yang besar,
Lombok terjadi kasus sampai salah satu santrinya meninggal dunia. Akhirnya bukan hanya pondok tersebut saja yang kena, pondok yang lain akhirnya kena semua. Di pondok itu ternyata terjadi kekerasan sampai meninggal dunia. Itu salah satu hal yang perlu untuk kita renungi. Jangan sampai kita itu mudah untuk menganiaya orang, mudah untuk membunuh orang apalagi. Kemudian jangan sampai memakan harta orang dengan cara batil, dengan menipu, menyuap, korupsi. Yang namanya dengan uang pasti semuanya itu suka. Tidak ada yang tidak suka uang. Oleh karena itu jangan sampai seperti itu. Dan di dalam hadis dikatakan, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa seorang yang dizalimi, karena di antara doa tersebut dan di antaranya dan di antara Allah tidak ada penghalang. Hadis ini berkaitan dengan orang yang diambil hartanya dengan cara paksa itu. Hartanya diambil, kemudian Rasulullah mengatakan jangan sekali-kali menzalimi seorang. Karena kalau dia berdoa, maka doanya itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian di dalam hadis, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Kita pada dasarnya tidak boleh membunuh seorang muslim. Akan tetapi ada 3 hal yang diperbolehkan kita membunuhnya. Yang pertama ketika murtad. Ketika ada orang Islam kemudian dia murtad, maka secara hukum jinayah dia boleh dibunuh. Dulu ada kisah nyata di sekolahan saya, tapi sudah pada tahun 90-an terjadi. Ada salah satu alumni kemudian dia murtad. Setelah murtad itu menantang debat Ustadz Zulman, ditantang debat. Setelah selesai, akhirnya teman-teman kelasnya itu tidak terima. Karena tidak terima, perjalanan pulang dihadang, dibunuh sampai dibakar. Karena tidak terimanya itu. Karena secara hukum Islam itu memang diperbolehkan. Akan tetapi karena kita sekarang di Indonesia, kemudian keadaannya sekarang adalah keadaan yang aman, maka hukum membunuh orang murtad itu juga perlu dipertimbangkan. Pasti akan mendapatkan tanggapan yang kurang baik juga. Kemudian yang kedua, berzina. Berzina ini adalah orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah kemudian berzina, maka hukumannya adalah dirajam, dilempar batu sampai meninggal dunia. Itu boleh. Yang ketiga adalah kisos, membunuh orang secara sengaja, maka di dalam Islam balasannya adalah juga dibunuh. Ini 3 hal yang diperbolehkan untuk kita membunuh seorang muslim. Kemudian yang terakhir, wa hisabuhu 'ala Allah. Dan penilaian seseorang itu kita kembalikan kepada Allah. Kita hanya bisa menilai seorang itu dari zahirnya, dari sikapnya. Sedangkan hatinya kita tidak bisa menilainya. Kita semuanya serahkan kepada Allah. Orang yang baik, akan tetapi ternyata dia baik tersebut ada niatnya, kita tidak tahu. Kita nilainya cukup yang baiknya saja. Jangan sampai yang buruknya kita nilai juga. Dalam sebuah hadis pernah suatu ketika berperang, salah satu sahabat dia mengejar orang kafir Quraisy. Setelah tertangkap, kemudian dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya beriman kepada Allah. Akan tapi oleh sahabat tadi masih tetap dibunuh. Ketika dibunuh, kemudian sampai kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Apakah engkau membunuh orang tadi sedangkan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Kemudian jawab sahabat tadi, qala qultu ya Rasulullah innama qalaha khaufan minas sifat. Dia mengucapkan seperti itu karena takut Rasulullah. Dia itu takut dibunuh. Oleh karena itu dia mengucapkan syahadat
membelah dadanya untuk mengetahui bagaimana batinnya dia. Apakah memang dia itu hanya takut atau memang betul-betul beriman? Artinya kita hanya bisa menilai seorang itu dari zahirnya saja. Dia zahirnya baik, ya udah kita nilai baiknya saja. Sedangkan hatinya itu tidak baik, itu semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu penjelasan dari hadis tadi, yang pertama, kita harus bersungguh-sungguh dalam menyampaikan dan mensiarkan ajaran tauhid dimanapun dan kapanpun kita berada. Kemudian yang kedua, Islam terdiri dari akidah, syariat dan akhlak. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin harus memiliki kekuatan, harus kuat sehingga kita bisa berjihad, baik itu dengan tenaga, dengan finansial, dan dengan yang lainnya. Yang keempat, penerapan hukum harus ditetapkan secara legal. Jangan sampai kita main hakim sendiri, jangan sampai kita itu justru hanya akan menjelekkan Islam. Yang kelima, darah dan harta muslim terlindungi. Kita tidak boleh membunuh atau merampas harta yang bukan milik kita. Dan yang keenam, manusia dinilai dari zahirnya, sedangkan batinnya hanya Allah yang boleh untuk menilainya. Jamaah ibu-ibu rahimakumullah, mungkin ini penjelasan dari hadis yang ke-8 terkait dengan jihad dan kesucian seorang muslim. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita dapat mengambil istifadah, mengambil faedah, kita mampu menambah pengetahuan kita, sehingga kita dalam beragama memiliki landasan, tidak beragama dalam kebodohan, kejahilan yang justru akan mengakibatkan buruknya Islam itu sendiri. Padahal Islam adalah agama yang indah, Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah dari Ustaz Satria. Sebelum diakhiri, monggo yang akan bertanya dipersilakan. Beliau mengatakan kita harus berjihad ke Ambon. Akhirnya semua orang Islam yang memiliki giroh jihad itu pergi ke sana untuk berjihad. Kemudian sebetulnya apakah itu termasuk jihad? Kita harus memahami bahwa syariat jihad itu boleh diterapkan atau boleh untuk kita diperintahkan untuk berjihad oleh ulul amri, pemimpin. Sedangkan di Indonesia ini kita tidak memiliki ulul amri itu. Indonesia ini bukanlah negara Islam, yang mana kita di sini berideologi Pancasila, bukan berideologi Islam, sehingga dalam masalah-masalah seperti itu kita hanya bisa menyerahkannya kepada pihak yang berwajib, pihak polisi, kemudian aparat penegak hukum dan sebagainya. Karena kalau misalkan kita kemudian ke sana, kemudian dengan semangat jihad, akhirnya terjadi saling bunuh-membunuh, justru itu akan memperburuk citra Islam. Justru tadi Islam itu adalah agama yang buruk, agama yang mengajarkan peperangan.
Rasulullah memerintahkan. Rasulullah sebagai ulil amri memerintahkan untuk berjihad, memerintahkan untuk berperang dengan non-muslim. Karena memang itu syariatnya, hukumnya seperti itu. Tapi karena sekarang kita berada di Indonesia, hukumnya bukan hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dari jihad. Justru malah kalau misalkan dilakukan akan mencederai agama Islam sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan khilafah, apakah Muhammadiyah itu setuju dengan khilafah? Tidak. Muhammadiyah mengatakan Indonesia ini Pancasila adalah darul ahdi wasyahadah, kesepakatan bersama, yang mana di dalamnya itu terdapat nilai-nilai syariat Islam. Pancasila itu terdapat nilai-nilai syariat Islam. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Esa satu itu syariat Islam. Qul huwallahu ahad. Kemudian kemanusiaan yang adil, beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, permusyawaratan, itu semuanya syariat Islam. Sehingga Muhammadiyah mengatakan dalam sebuah keputusan dulu ketika di Makassar kalau tidak salah, bahwa Indonesia itu adalah darul ahdi wasyahadah, Pancasila itu adalah kesepakatan bersama yang harus kita jaga, harus kita amalkan nilai-nilainya, dan tidak sepakat dengan ideologi yang akan mengganti Pancasila tersebut. Seperti itu. Allah Ta'ala. Ada lagi dulu, monggo kalau mau tanya. Tidak ada, cukup ya dengan Syiah. Alhamdulillah hari ini yang hadir kita sedikit, tetapi mudah-mudahan kedatangan kita bisa memperbanyak amal soleh dan tetap semangat untuk rekan-rekan Syiah untuk mengikuti kajian yang akan datang. Kita sampaikan jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Satria yang sudah menyampaikan ilmu pada siang hari ini. Mudah-mudahan memberi semangat untuk kita sehingga kita bisa mengamalkan untuk beramal dan marilah kita akhiri kajian kita pada siang hari ini dengan beberapa doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, nanti yang kerja untuk mengambil stiker dengan mengganti 5.000 titipan dari ucapan Muhammadiyah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih jazakumullah khairan atas kehadiran dan semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.